لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Shadaqallahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Masjid Baitul Qadir yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Marilah yang pertama dan yang paling utama kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat. Malam hari ini kita semuanya masih diberikan keringanan langkah untuk mengikuti kajian dari Selasa malam Rabu di Masjid Baitul Qadir. Kedua kalinya sholawat salam marilah bersama-sama kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu melaksanakan dan mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu tafsir basmalah. Kita sudah masuk hadis yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi darratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim marratan, sekali. Artinya barang siapa yang memulai suatu amal, suatu pekerjaan, kemudian dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lam yabqa min dzunubihi marratan. Lam yabqa, tidak akan ada sisa, tidak akan ada bekas sedikit pun min dzunubihi, dari dosa-dosanya, dosa kecil, marratan, walaupun hanya sedikit. Terus saking mulianya basmalah sehingga kita apabila memulai suatu pekerjaan atau amal dengan bacaan basmalah, maka kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita secara otomatis akan gugur sampai tidak ada bekasnya sama sekali. Tidak seperti noda, Bapak Ibu. Noda, tahu noda Pak? Apa itu noda? Kotoran. Noda di baju itu, kalau sudah nempel dan nempelnya itu lama, kira-kira
Dicuci itu mudah apa tidak? Masih ada bekasnya Pak ya. Apalagi kalau bajunya itu sudah baju lama. Terkadang noda itu walaupun sudah dicuci berulang kali, tapi tetap ada bekasnya. Tidak mungkin bisa bersih seperti baru, tidak mungkin. Tapi dengan kita mengucapkan basmalah dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan memulai suatu amalan, suatu perbuatan, maka dosa-dosa kecil yang sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan akan gugur bersamaan dengan bacaan basmalah yang kita lafalkan atau kita ucap. Maka Bapak Ibu semuanya jangan sampai lupa. Diingat-ingat ketika kita akan melakukan suatu amalan, perbuatan, pekerjaan, awalilah dengan basmalah, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian man kataba bismillahi fajawwada ta'timan lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ini juga sama, masih menerangkan tentang manfaat, keutamaan dari basmalah. Hadis selanjutnya menyebutkan man kataba, siapa yang menulis. Kataba itu artinya menulis, tapi menulisnya itu menulis dalam hati, alias dia membaca sama saja. Fajawada ta'timan, kemudian ia mengagungkan Allah. Fajawada ta'timan lillah, kemudian ia mengagungkan Allah. Artinya di sini ketika kita membaca basmalah, harapan kita apa Pak? Gimana? Jenengan maos basmalah saderengipun beramal, itu harapannya apa? Contoh misalnya jenengan mau dahar, jenengan membaca basmalah, harapannya apa Pak? Harapannya adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu mendatangkan apa Pak? Mendatangkan keberkahan. Setiap suap masuk perut berkah. Setiap suap masuk perut berkah. Seteguk air masuk berkah. 2 teguk air masuk berkah. Jadi jangan sampai ada seteguk, 2 teguk, sesuap 2 suap yang masuk ke dalam perut kita sia-sia. Maka ketika kita membaca basmalah, kemudian kita makan dengan harapan makanan yang masuk ke dalam perut kita itu adalah makanan yang halalan thayyiban, makanan yang halal dan baik. Halal dan baik. Baik itu apa? Kita peroleh dengan cara yang halal, kemudian kita masak dengan cara yang halal, kita makan dengan cara yang halal. Diperoleh dengan cara yang halal, dimasak dengan cara yang halal. Makanya dumadaan tidak dengan cara yang baik, makanya tergesa-gesa. Mergo selak apa Pak? Selak mancing, makanya tergesa-gesa. Itu tidak baik, karena setiap suapan itu ada keberkahan. Setiap teguhan air itu ada keberkahan. Fajawada ta'timan lillah, mengagungkan Allah, semata-mata mengharapkan ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Allah akan menggugurkan
Allah akan merontokkan dosa-dosanya yang telah dilakukan. Apa mboten enak, Pak? Hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa malih nek, apa meneh nek mangane ngejak kancane. Enak, Pak? Enak ya. Di WA, ayo Bapak Ibu makan bareng-bareng di rumah. Wah, luar biasa. Itu akan mendatangkan kenikmatan yang pertama, kedua, menyenangkan hati orang lain karena diajak makan. Yang ketiga, berkah. Tuh, enak betul, Pak? Enak apa nggih? Sekali-kali, Pak nggih? Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian selanjutnya, nah ini masih hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan basmalah. Man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Sama, Pak. Oke. Ketika kita membaca bismillah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita yang telah lalu. Hanya beda redaksi saja. Hanya berbeda redaksi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sedikit kami sampaikan bahwa ternyata basmalah itu juga mengandung unsur istilahnya apa nggih? Sarana pengobatan, Pak. Nggih, sarana pengobatan. Karena pertama, basmalah itu ada lafal asma Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka bisa sebagai sarana untuk ruqyah. Okay. Bapak Ibu jangan menganggap sepele. Okay. Dan karena ini obat untuk diri kita sendiri, maka lafalkanlah basmalah itu dengan hati. Okay. Dengan hati. Artinya apa? Dengan penuh pengharapan bahwa Allah juga akan memberikan kesembuhan terhadap penyakit. Maka ketika Bapak Ibu minum obat misalnya, biar obatnya itu lebih manjur, biar obatnya itu lebih mujarab, maka tetap kita ikhtiar kepada Allah untuk memberikan kesembuhan terhadap apapun ujian yang diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah pada kita berupa penyakit ataupun sakit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengapa ada banyak hikmah di balik bacaan basmalah? Ada unsur apa, Pak? Kira-kira di balik banyaknya hikmah dari bacaan basmalah. Oke. Selain permohonan pertolongan kepada Allah, maka pengharapan atas berkah-berkahnya. Pengharapan atas berkah-berkahnya, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah Hud, surah Hud ayat 41. Ini merupakan bacaan sebelum kita naik alat transportasi laut. Surat Hud ayat 41, wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ada lagi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Ini lafal basmalah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surah An-Naml ayat yang ke-30. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha. Ini cerita Nabi Sulaiman ketika mengirimkan surat. Kemudian di situ tertulis lafal Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam surah Al-Alaq ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini juga potongan lafal basmalah. Kemarin di pertemuan pertama saya sampaikan bahwa lafal basmalah itu kan terdiri dari 3 bagian. Bismillah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Bismi itu termasuk potongan dari bacaan ataupun lafal basmalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Alaq ayat yang pertama. Maka apapun itu kita wajib memulainya sebelum kita melakukan perbuatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, monggo kalau mau ada yang ditanyakan. Kemarin tidak dibuka pertanyaan, saya diprotes dengan bapak-bapak jemaah. Monggo Pak, siapa mau tanya Pak? Pak Kailan biasanya tanya. Oh, udah datang. Ya saya lanjutkan nggih. Saya lanjutkan saja karena tidak ada. Nggih monggo. Oh niki wonten. Nggih monggo Pak. Nggih. Dia bakal bener lah kayak. Nek direlakan paling entek bakal bener. Betul ngoten maksudnya ngoten Mas konsep. Nggih. Ini ada keterangan hadis lain. Nggih. Ini tidak paham. Nggih, Pak. Hadis lain itu kalau direlakan itu menjadi apa? Nggih. Maksudnya itu sing kadung dipangan itu. Nggih. Sing kadung dipangan kita relakan. Nggih. Sampai sebentar rasane. Nggih. Tidak boleh disebut sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 264. Kita itu tidak boleh menyebut-nyebut infak atau amal kita sehingga menyakiti orang yang menerima. Saya itu pernah dengar Ustaz Rahman bahwasanya Ar-Rahman itu Allah itu melasi dari semua makhluk. Oke, tidak semua makhluk yang dilasi, hanya orang yang
Yang kedua, Allah tidak menyayangi maksudnya gitu. Nggih, matur nuwun Pak. Ingkang sepindah masalah rezeki, bahwa semua makhluk itu rezekinya sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu makhluk, apapun itu makhluk. Oke. Tadi disampaikan lho nek wis kadung dipangan manuk terus kepiye? Yaitu rezekine manuk. Itu rezekinya burung. Tidak usah kita kita kejar-kejar. Mungkin tanaman yang lain juga sama. Cuma kita berikhtiar, kita juga diwajibkan untuk menjaga. Artinya menjaga itu, misalnya kita punya tanaman padi, kemudian padi itu sudah waktunya untuk dipanen. Tugas kita juga menjaga. Artinya menjaga itu jangan sampai tanaman padi kita itu menjadi rusak gara-gara dihabiskan oleh burung. Tapi yang sudah dimakan burung, ya sudah, itu rezekinya. Itu rezekinya burung. Kemudian yang kedua, Allah itu kemarin kan sudah saya sampaikan ini, betul yang disampaikan Pak Aiman. Allah itu maha pengasih, semuanya dikasih, tidak pandang bulu. Tapi tidak semua itu disayangi oleh Allah. Kan beda, konteksnya kan beda, maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu mengasihi semua makhluk. Semua ciptaannya. Kesehatan, yang diberi kesehatan itu siapa Pak? Semuanya. Semua manusia diberi kesehatan. Yang penting menungso, yang penting wujudnya menungso. Semuanya diberi. Rezeki angger dene gelem nyambut gawe untuk rezeki. Nek tengok-tengok rasa-rasa orang untuk rezeki. Itu artinya apa? Allah mengasihi, Allah memberi. Kemudian yang disayangi oleh Allah itu memang orang-orang tertentu. Artinya apa? Konsep menyayangi itu berbeda dengan konsep memberi. Konsep memberi itu Allah semua diberi. Tapi kalau disayangi, hamba-hamba tertentu yang disayangi. Nah ini berbicara masalah disayang. Untuk Bapak Ibu yang misalnya membawa Al-Quran, saya tidak ya tidak apa-apa. Nanti di rumah bisa dibuka surah Qaf ayat 31 sampai dengan 34. Nanti dibuka surah Qaf ayatnya 31 nganti 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Ini ayat yang ke-31. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ayat 32. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib. Ayat 33. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud.
ayat 31, 32, 33, 34 surat Qaf ini menjelaskan tentang orang-orang yang disayangi oleh Allah yang nanti akan bisa masuk ke surga. Oke, ini yang tadi ditanyakan Pak Kailan. Tidak semua orang disayangi oleh Allah. Ini Pak, 4 golongan yang disayangi oleh Allah yang nanti akan masuk ke surga. Saya jelaskan sekalian Pak G. Ya, nanti malah lupa. Yang pertama, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Awabin. Oke, golongan pertama itu yang disayangi oleh Allah, awabin. Awabin itu apa Pak? Tiyang ingkang tansah jadi taubat dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa selalu bertaubat apabila keluar dari rel. Paham Pak? Ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita langsung taubat, langsung eling karo Gusti Allah. Jadi orang dosane iki ora tambah akeh, tapi langsung ingat. Ini yang disayangi oleh Allah. Tiyang ingkang tansah jagi taubat dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor kalih al-hafid. Napa Pak al-hafid itu? Orang yang senantiasa menjaga perbuatannya, menjaga amal ibadahnya, menjaga imannya. Oke? Al-hafid. Orang yang selalu menjaga amalnya, menjaga imannya, menjaga ibadahnya. Oke? Apa meneh kok iman? Iman itu yang wajib, yang pokok. Nek imane ra tau dijogo, bubar. Oke? Iku kemudian ayat yang ke 31, 32, ayat yang ke 33. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib. Man khasyar rahman. Nomor 3, hamba ingkang tansah dipun sayangi Gusti Allah niku napa Pak? Man khasyar rahman. Sinten kemawon tiyang ingkang ajrih marang Gusti Allah. Nggih, ajrih takut wedi. Repot Pak nek wonten tiyang ingkang pun boten ajrih marang Gusti Allah. Ya Pak. Ya, maka ajrih dumateng Gusti Allah niku termasuk hal ingkang wajib kita amalkan sesuai dengan ayat 33 dari surah Qaf. Khosyar Rahman, tiyang ingkang ajrih marang Gusti Allah. Yang nomor 4, golongan yang selalu disayangi oleh Allah itu apa Pak? Qalbin munib. Oke, qalbin munib. Wa jaa'a bi qalbin munib. Hatinya itu selalu lembut. Oke, qalbin munib. Hatinya selalu lembut, menjaga hati. Atine tansah dijaga. Karena memang pokok dari manusia itu ada di hati. Sampai Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Rasulullah itu adalah orang yang berhati lembut. Oke. Terus niki Pak. Oke, dipun info-info nggih Bapak Ibu. 4 golongan yang disayangi oleh Allah. Lah nek wis disayangi kok ganjarane napa Pak? Ayat yang ke-34.
udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masuklah kamu udkhuluha ke dalam surganya Allah bisalamin dengan penuh rasa aman. Okay. Tapi syaratnya nek mlebu swarga piye? Ya dadi 4 iku mau. Ya apa nggih? 4 iku mau. Awabin, hafid, khosyar rahman, qalbil munib. Niku mangke nembe saged masuk surganipun Allah Subhanahu wa taala. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari kekekalan. Oke. Nek pun mlebet swarga berarti pun kekal. Pun boten badhe pindah-pindah. Pun boten badhe ngolah-ngaleh. Urip nek donya itu ibarat mampir kondur. Nek badhe ngombe Pak terus pripun Pak? Kondur apa nggih? Nggih. Masuk tamu kok jago kok kopine wis tek kok ora muleh-muleh. Ya Pak nggih. Masuk tamu jago kok kopine wis tek. Budute wis tek. Masuk ora ngaleh-ngaleh, masuk ora muleh-muleh. Pulang. Tapi kalau nanti di surga tidak ada istilah pulang. Karena itulah hari kekekalan. Hari di mana manusia itu memperoleh balasannya. Nggih, pikantuk walesane saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis gak bakal ngaleh nang ndi. Kalau hidup di dunia itu kan ibarat orang itu tadi mampir minum. Namanya mampir tuh lama apa sebentar Pak? Mampir kok, nggih. Mampir kok suwi, ora macem. Mampir kok sedilo. Karena sebentar setelah itu pulang. Maka di surga itu nanti yang kekal. Mekaten Pak Kailan nggih. 4 golongan nggih ingkang tansah dipun sayangi dening Allah yang terdapat di dalam surah Qaf nggih ayat 31, 32, 33 dan 34. Monggo sanesipun ibu-ibu wonten pertanyaan Pak Samadi. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Takbir pertama niku yang saya di sisi telinga nopo di hadapan dada. Pripun? Di sisi telinga nopo di hadapan dada. Oke. Niki nek dijawab nanti jam 09.00 deh. Ya kan? Nah, ini nanti masalah sholat, maka takbir. Nah, saya jawab saja. Ada banyak pendapat tentang sholat, versinya banyak sekali. Takbir itu yang jelas, wajib mengangkat tangan. Takbir yang jelas, wajib mengangkat tangan. Nek orang ngangkat tangan berarti orang takbir. Paham Pak Boge? Takbir itu kudune ngangkat tangan. Allahu Akbar, tangannya diangkat. Apa nek ngarep dodo, apa nek sisi telinga, itu penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Oke. Nah, ini langsung dijawab kan boten kepenak. Orang menarik Pak nggih. Kajiannya ora menarik, tapi nek dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, itu nanti akan menimbulkan rasa penasaran. Insyaallah nanti akan kita bahas ya. Prinsip kula ngeten Pak. Bapak Ibu jamaah niku paham. Paham. Untuk pertanyaan disampaikan saja. Nanti kalau bisa saya jawab hari ini saya jawab, nek boten saged kula nggih PR. Ngoten Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah kajian kita malam hari ini kita
kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.